Fathah ketika dia domirnya itu adalah mustatir, tersembunyi, ya, dan dia menunjukkan bahwa pelaku perbuatan itu dia sedang berada di tempat lain, tidak berada di tempat di mana si pengucapnya itu berada. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum, sahabat Alikna semua, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat semua ya, selalu. Kali ini kita mau bahas masalah fi'il madi nih, teman-teman. Kita tahu bahwa di dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis fi'il, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar ya. Fi'il madi itu adalah suatu perbuatan yang dia perbuatannya dilaksanakan atau dilakukan di masa yang lampau. Sementara kalau fi'il mudhari itu merupakan fi'il atau pekerjaan, atau kita sering bilangnya di dalam bahasa Inggris verb ya, dia kata kerja ya. Pekerjaannya itu dilakukan di masa sekarang atau di masa yang akan depan. Sementara kalau fi'il amar itu hanya suatu fi'il yang kita gunakan untuk memerintah seseorang ya. Dia kalimat perintah lagi, itu perintah untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan. Dan dia masanya atau kejadian perbuatannya itu hanya ada di masa yang akan datang. Itu tadi perbedaannya. Tapi yang mau kita bahas kali ini, sahabat Alikna semua, adalah kata fi'il madi, yaitu suatu perbuatan yang kita mengungkapkannya sekarang, tapi kita menceritakannya bahwa perbuatan itu telah terjadi di masa yang lampau ya, masa yang dulu. Ya, berarti ini udah seharusnya di move on kan ya, masa lalu biarlah berlalu begitu. Tapi kali ini kita mau bahas tentang fi'il madinya ya, sahabat Alikna semua. Jadi sebenarnya fi'il itu asal katanya adalah fa'ala ya. Fa'ala berarti melakukan atau memperbuat. Dia berbuat sesuatu begitu. Sementara kata madi itu memiliki arti masa lampau, mado. Asal katanya itu adalah mado. Masa yang telah lalu, yang telah lewat, yang sudah pernah terjadi. Maka ketika kita mengatakan fi'il madi, berarti maknanya adalah suatu perbuatan yang sudah dilaksanakan atau dilakukan di masa lampau. Begitu. Kemudian fi'il madi ini, sahabat Alikna semua, dia memiliki beberapa peraturan, beberapa hukum ya. Ciri-cirinya yang pertama, kita bisa lihat yaitu huruf akhirnya selalu berharakat fathah. Jika tidak, bersambung dengan domir yang menjadi fa'ilnya. Ya. Semua fi'il madi itu dia berharakat fathah, kecuali jika bersambung dengan domir mutasil, yang domir mutasil itu sebagai suatu pertanda dari fa'ilnya. Fa'ilnya itu maksudnya siapa? Yaitu orang yang melakukan pekerjaan itu. Begitu. Jadi nggak akan mungkin tuh ya, kan nggak mungkin kalau ada suatu pekerjaan tapi nggak ada yang memperbuatnya, kan nggak mungkin, atau kita bilang itu dari alam gaib. No, nggak. Kita nggak bahas itu di sini. Ya. Jadi ada suatu pekerjaan, ada fiil, ada fa'il. Maksudnya apa? Ada pekerjaan dan ada orang yang melakukan pekerjaan itu. Ada perbuatan, ada orang yang memperbuatnya. Fa'ilnya. Jadi di sini fi'il madi itu sebenarnya yang mau kita sampaikan dalam poin pertama adalah bahwa fi'il madi itu dia mabani. Mabani itu apa maksudnya? Mabani itu adalah harkat akhir dari fi'il madi itu tidak pernah berubah. Dia tetap. Ya, kalau nggak berharkat fathah, maka dia akan berharkat sakin gitu. Atau dia juga mengikuti harkat akhirnya begitu, seperti zahabu begitu ya, karena dia bersambung dengan waw ya, zahabu, nah gitu, dia nggak berubah-ubah lagi, pokoknya hanya itu aja, dia berharkat fathah ya, berharkat dhamma ya kalau dia bersambung dengan waw, waw lil jam'i, atau dia juga bisa berharkat sakin kalau dia bersambung dengan fa'il yang menunjukkan itu adalah fa'ilnya ya, isim domir yang menunjukkan itu fa'ilnya. Oke, sahabat Alikna semua, itu tadi yang pertama. Contohnya di sini adalah hadasa, yang artinya telah terjadi. Hadasa ini kalau kita lihat, sahabat Alikna semua,
ini merupakan fi'il madi yang dia itu fa'ilnya tidak berupa domir mutasil, ya, tapi dia merupakan domir mustatir. Kenapa? Apa maksudnya domir mustatir? Domir mustatir itu adalah domir yang dia itu nggak ada tertulis di dalam katanya, tidak ada tertulis di dalam kalimatnya, tapi dia tersembunyi. Wah, ternyata hebat juga bahasa Arab ini, ada yang tersembunyi dan ada yang tidak tersembunyi, ya. Yang tersembunyi itu itulah namanya mustatir, ya. Di dalam kalimat hadasa, di situ mengandung suatu fa'il yang dia itu tidak terlihat, yang maknanya adalah dia telah terjadi. Apa yang telah terjadi itu? Ya, telah terjadi suatu kejadian begitu, ya. Suatu kejadian itulah yang telah terjadi. Seperti kalau kita bilang juga ada kata fa'ala, zahaba, ya, kerja, zahaba, pergi. Siapa yang pergi? Dia yang pergi. Dan itu domir mustatirnya apa? Huwa, begitu, ya. Oke, itu tadi yang pertama. Kemudian kalau dia bersambung dengan domir mutasil, ya, yang menjadikan harkat akhirnya itu adalah sakin. Ini contohnya, balaktu, saya telah menelan, ya, makan dia, makanannya itu ditelan. Kemudian balaktu, nah, huruf awalnya itu adalah ba, lam, dan ain. Itu huruf awalnya, ya, sahabat alifna semua. Namun ditambah tu yang dia itu merupakan domir mutasil, sehingga dia artinya menjadi saya telah menelan. Kalau bala'a artinya adalah menelan, ditambah tu menjadi saya telah menelan. Nah, awalnya bala'a, tapi karena sudah ditambah tu, maka huruf akhirnya dia menjadi berharkat sakin. Nah, itulah dia yang dinamakan mabani, tidak berubah, hanya sakin. Apapun nanti domir mutasil yang masuk kepada dia, dia akan tetap menjadi sakin. Oke? Kemudian yang kedua, sahabat alifna semua, ciri-cirinya dari fi'il madi ini adalah kita bisa mengetahui fi'il madi itu dengan artinya. Contohnya hadasa, yaitu telah terjadi. Artinya itu dia sudah lampau. Walaupun nanti kita lihat di dalam Al-Quran ada fi'il madi yang dia itu menunjukkan masa yang akan datang. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa idza qumtum ilas shalah. Ya, itu menunjukkan kalimat yang akan datang. Tapi di situ menunjukkan kalimat yang akan datang ketika dia ada amil yang masuk, seperti huruf idza, ya, nanti. Wa idza darabtum fi sabilillah, ya, dan apabila engkau melakukan perjalanan fi sabilillah, ya. Nah, di situ menunjukkan perbuatan yang akan datang. Tapi di situ karena ada idza. Tapi kalau dia aslinya itu menunjukkan pekerjaan yang telah lewat. Jadi dia akan bermakna yang akan datang tergantung amilnya atau maksud dari apa yang dikatakan itu. Oke, tapi kalau artinya dia menunjukkan pekerjaan yang telah lalu. Ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah tidak diawali dengan huruf mudhoro'ah. Nah, ini dia ciri-ciri yang ketiganya, ya, sahabat alifna semua. Dia tidak diawali dengan huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ah? Huruf mudhoro'ah itu adalah huruf yang dia masuk kepada fi'il mudhari yang fungsinya untuk menunjukkan fa'il si pembuat pekerjaan itu. Nah, inilah bedanya fi'il madi dengan mudhari. Kalau fi'il madi dari awalnya sampai akhirnya itu hanya merupakan fi'il yang dia huruf aslinya, tidak ada tambahan kecuali nanti di akhir, yaitu tambahan dengan domir mutasil. Tapi kalau fi'il mudhari, dia ada tambahan di awal, ada tambahan di akhir. Ya, kalau fi'il madi hanya ada apa tadi? Tambahan di akhir. Di awalnya nggak ada tambahan. Seperti bada, yaitu mulai. Di sini menunjukkan bahwa huruf ba, huruf dal, dan huruf alif, ya, itu semuanya sama-sama huruf asli. Seperti hadasa, ya, yang sebelumnya, contoh sebelumnya itu juga merupakan kata aslinya, tidak ada tambahan di awalnya, tidak ada huruf mudhoro'ah. Oke, sahabat alifna semua, di sini sudah jelas, ya, contohnya. Kemudian kita akan melihat kalau
fi'il madi itu semua dimasukkan atau ditasrifkan kepada tasrif 14, maka gimana jadinya? Ini dia yang pertama. Kita di sini hanya mengambil satu contoh aja, nanti silahkan sahabat semua diambil penjelasannya, lalu silahkan nanti sahabat semua di rumah mentasrifkannya sendiri dengan kalimat-kalimat atau contoh-contoh fi'il yang lain. Di sini yang pertama ada zahaba. Di situ domir mustatirnya adalah dia laki-laki. Jadi artinya adalah dia laki-laki telah pergi. Lihat sahabat semua di sini, karena tidak ada domir mutasil, maka dia menjadi berharkat fathah. Begitu juga dengan zahaba. Ya, zahaba ada alif, tambahan alif, sehingga dia tetap berharkat fathah. Artinya mereka, yaitu dua orang laki-laki, telah pergi. Kemudian zahabu, nah di sini dia berharkat dhammah karena dia bersambung dengan waw jamaah. Menjadi mereka, yaitu laki-lakinya banyak. Banyak di sini artinya yaitu banyak, berarti dia lebih dari dua ya. Laki-lakinya lebih dari dua. Berarti maknanya mereka, laki-laki yang banyak itu telah pergi. Ya. Kemudian zahabat. Zahabat di sini dia bersambung dengan domir yang menunjukkan mu'annas ya. Berarti zahabat, dan dia tetap berharkat fathah. Kemudian zahabata, dia juga berharkat fathah, yaitu mereka dua orang perempuan telah pergi. Kemudian zahabna di sini dia sudah berharkat sakin karena telah bersambung dengan nun niswah ya. Nun niswah itu apa? Nun niswah itu adalah nun yang menunjukkan bahwa pelaku dari perbuatan itu semuanya orangnya perempuan ya. Mereka banyak perempuan telah pergi. Begitu dia artinya. Oke, kita lanjut sahabat Alikna semua. Ada lagi di sini dia bermakna zahabta ya. Kalimat yang awalnya zahaba, tapi karena sudah ditambah dengan domir muzakkar mukhatab ya, dia sudah menjadi berubah harkatnya. Yang awalnya zahaba menjadi zahabta. Berarti huruf banyak yang merupakan huruf akhir dari fi'il aslinya itu dia menjadi berharkat sakin. Zahaba menjadi zahabta ya, karena sudah bersambung dengan ta, yaitu merupakan domir muzakkar mukhatab. Ini menunjukkan berarti orangnya ada di awal ya, orangnya ada di hadapan kita. Zahabta, engkau seorang laki-laki telah pergi. Oke, lalu bagaimana bila orang yang ada di hadapan kita itu berjumlah dua orang dan dia dua-duanya laki-laki, maka kita bilang zahabtuma, yaitu kalian dua orang laki-laki telah pergi. Jadi tetap dia huruf akhir dari fiilnya itu, sahabat Alikna semua, dia tetap berharkat sakin ya. Dia tetap berharkat sakin. Zahabtuma. Hanya ditambah tuma, lalu dia berharkat sakin. Menjadi zahabtuma, yaitu kalian dua orang laki-laki telah pergi. Berarti ini orangnya ada di hadapan kita. Berbeda dengan contoh dari dua baris yang di atasnya tadi, itu semua berharkat. Dia tetap berharkat fathah dan ada yang berharkat dhammah begitu ya. Kenapa? Karena yang dua di atasnya itu semuanya itu dia ghaib, orangnya yang kita bicarakan atau fa'ilnya itu ya, si pelaku pekerjanya itu dia sedang tidak ada di tempat di mana orangnya itu yang melafazkan ya. Dia hanya diceritakan. Tapi berbeda dengan zahabta sampai ke bawah ini nanti, ini semua orangnya itu ada di tempat ya. Pelaku perbuatannya itu ada di tempat. Sehingga makanya ini semua dia nanti berharkat sakin huruf akhirnya ya. Huruf akhir dari fiil aslinya itu berharkat sakin. Kemudian zahabtum ya, ini ada domirnya itu takdirnya adalah kum ya. Kalau tadi zahabta, dia itu domirnya anta. Kalau zahabtuma, domirnya itu antuma. Tapi kalau zahabtum, berarti dia
kata zahaba yang disambungkan dengan domir mutasil yang berupa antum, maka dia menjadi zahabtum. Huruf ba-nya itu disakinkan sehingga artinya adalah kalian, yaitu orang laki-laki yang banyak telah pergi. Kalian telah pergi di masa yang lampau. Pada saat itu kalian telah pergi loh. Nah, begitu. Zahabtum. Begitu. Kemudian kita lanjut, sahabat Alikna semua. Ada zahabti. Kalimat zahaba, dia disambung dengan domir mutasil yang awalnya adalah anti, menjadi zahabti. Ya, kalimat anti, domir mutasil yang berupa anti itu hanya dibuang, nunnya dibuang, tinggal huruf ta yang berharakat kasroh, dia menjadi zahabti. Sehingga artinya engkau, seorang perempuan, telah pergi. Kemudian zahabtuma, ya, di sini tidak tampak perbedaan antara kalian dua orang laki-laki dengan kalian dua orang perempuan, yaitu zahabtuma, telah pergi. Kalian dua orang perempuan telah pergi, zahabtuma, begitu. Yaitu bahasa zahaba ditambah dengan domir antuma sehingga dia menjadi kalian perempuan telah pergi, yaitu dua orang perempuan telah pergi, zahabtuma. Oke, selanjutnya adalah zahabtunna, yaitu di sini perempuannya ada di hadapan si pengucap kalimat ini, ya, sahabat Alikna semua. Maksudnya dia hadir di tempat, sehingga kita katakan zahabtunna. Kalimat zahaba disambung dengan kata antunna. Disambung dia sehingga huruf ba yang ada di akhir kata zahaba itu menjadi sakin juga. Kemudian dia menjadi zahabtunna ketika disambungkan, ya. Artinya kalian perempuan yang berjumlah banyak, kalian telah pergi. Kemudian di sini ada domir ana, ya. Domir ana tapi dia dirubah menjadi huruf ta yang berharakat doma sehingga dia menjadi zahabtu. Zahaba dicampur dengan tu, digabungkan dengan tu, sehingga membuat huruf ba yang ada pada kata zahaba itu menjadi sakin. Maka dia menjadi zahabtu. Artinya, saya telah pergi. Kemudian yang terakhir ini dia, sahabat Alikna semua, yaitu domir nahnu. Ya. Mutakallim ma'al ghair. Ya, dia berbicara serta menyebutkan orang-orang lainnya yang ikut serta dengan dia, yaitu artinya kami. Nahnu diambil hanya huruf nunnya, yaitu dia berharakat fathah, kemudian digabungkan dengan kata zahaba sehingga huruf ba yang ada pada kata zahaba itu berharakat sakin, ya, sehingga dia menjadi zahabna. Maka artinya kami telah pergi atau kita telah pergi. Ya, inilah dia contoh tasrif 14, ya. Ketika dia personal pronoun itu, kata ganti orang itu digabungkan dengan fi'il madi sehingga dia menjadi fa'ilnya, ya. Fi'il madi itu tadi tetap dia kalau tidak mabani alal fathah, kalau tidak dia berharakat fathah, dia maka akan berharakat domah. Nah, kalau tidak berharakat domah, dia juga akan berharakat sakin. Jadi hanya tiga ini. Tiga inilah dia tadi yang menunjukkan dia menjadi mabani, ya, sahabat Alikna semua. Jangan lupa, ingat, dia hanya berharakat tiga ini. Fathah, domah, atau dia sakin. Fathah ketika dia domirnya itu adalah mustatir, tersembunyi, ya, dan dia menunjukkan bahwa pelaku perbuatan itu dia sedang berada di tempat lain, tidak berada di tempat di mana si pengucapnya itu berada. Kemudian juga domah juga begitu, sama seperti berharakat fathah tadi, yaitu orangnya ada di tempat yang lain dan orangnya itu banyak, ya, dia seperti zahabu tadi contohnya. Kemudian yang terakhir ada dia nanti berharakat sakin. Berharakat sakin ini yang apabila si pelaku perbuatan dari fi'il madi ini tadi, dia orangnya ada di tempat, dan dia ada di satu majelis, hadir, dilihat oleh orang yang mengucapkan fi'il madi itu tadi. Baik, ini sekilas pembahasan dari fi'il madi, sahabat Alikna semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kalau nanti ada pertanyaan, atau mungkin ada tambahan, atau mungkin ada sedikit kritikan
ya dari sahabat semua, silahkan nanti dituliskan di kolom komentar. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain, di-share. Jangan lupa di komen dan di subscribe, di like. Dan pada akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.